Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alfiana Wulanaditama STP di Fiona Foxananta Channel. Kali ini kita belajar tentang produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal, KD makanan dan minuman herbal. Kayak gimana penjelasannya? Yuk saksikan, simak baik-baik, catat kalau perlu. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai makanan dan minuman herbal, kita harus tahu dulu secara umum sebenarnya herbal itu apa sih? Jadi, secara umum, herbal itu merupakan tumbuhan yang dikenali dan lekat dengan pemanfaatannya dalam menjaga vitalitas dan kesehatan tubuh serta penyembuhan aneka ragam penyakit. Intinya, herbal itu ya pokoknya tanaman yang punya fungsi untuk kesehatan. Gitu simpelnya. Kemudian, minuman dan makanan herbal dibuat dengan dasar rempah-rempah, akar, batang, daun, umbi, ataupun buah. Nah, saat ini minuman dan makanan herbal itu tidak hanya dibuat secara tradisional, tapi juga dibuat dengan cara modern, yakni melalui ekstraksi bahan tumbuhan alami, tentu saja dengan teknologi-teknologi modern. Minuman herbal bagi tubuh tidak dapat dilepaskan dari 3 bahan pokok, yakni air yang sehat, gula yang sehat, dan bahan dasar yang juga berkualitas. Bahan dasarnya apa saja? Jadi bahan dasarnya ya tentu saja dari produk-produk herbal seperti teh, kopi, susu, kedelai, serai, asam, kolang-kaling, jeruk, tapik, dan masih banyak lagi. Berikutnya kita akan membahas mengenai makanan herbal. Makanan herbal itu apa sih? Makanan herbal itu makanan yang kaya nutrisi. Kaya nutrisi itu yang gimana? Yang banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Salah satu jenis herbal itu adalah rempah-rempah. Nah, menurut beberapa ahli, disimpulkan bahwa rempah-rempah atau herbal itu adalah semua hasil tanaman yang dikeringkan atau yang masih segar, yang punya aroma dan cita rasa yang khas, mengandung minyak atsiri atau minyak makan dalam bentuk utuh, potongan atau serbuk, yang dapat memberikan cita rasa tertentu ke dalam makanan atau minuman tanpa penambahan zat lainnya. Jadi, sampai sini sudah paham kan ya? Makanan herbal kenapa harus dikaitkan dengan rempah? Karena salah satu jenis herbal tadi adalah rempah. Begitu kesimpulannya. Cara membuat makanan herbal itu sangat sederhana loh, dan bisa dibuat sendiri di rumah. Jadi nggak perlu bingung deh. Cara itu dapat dipraktekkan dengan mudah di rumah karena bahan-bahan yang digunakan juga sangat mudah, diperolehnya juga sangat gampang. Proses pembuatannya pun sangat sederhana. Kemudian, yang harus kita perhatikan, faktor-faktor berikut ini akan sangat mempengaruhi produksi makanan herbal. Faktor apa saja itu? Jadi yang pertama ada bahan baku, air, alat, bobot atau takaran, cara memasak, kebersihan, dan yang terakhir adalah cara pengemasan. Saya jelaskan satu persatu ya, mulai dari bahan baku. Nah, di dalam bahan baku ini dibutuhkan pengetahuan tentang bahan tanaman, sayuran, dan bumbu herbalnya. Poinnya adalah yang digunakan merupakan bagian dari tanaman, baik itu akar, batang, daun, umbi, bunga, dan buah, atau seluruh tanaman yang masih segar. Cuma dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan ya. Pilih tanaman atau bagian tanaman yang tumbuh subur dalam keadaan utuh, tidak dimakan serangga atau ulat, dan tidak busuk atau layu. Yang kedua adalah air. Gunakan air yang bersih ya untuk mencuci bahan yang akan digunakan dan untuk membuat makanan herbal ini. Pembuatan makanan herbal yang tidak membutuhkan pendidih atau tidak butuh dimasak harus tetap menggunakan air masak, bukan dengan menggunakan air mentah ya. Yang ketiga, alat yang digunakan. Peralatan yang ada di dapur seperti pisau, talenan, panci, parut, dan lain sebagainya dapat digunakan untuk memasak makanan herbal. Tapi peralatan tersebut harus dicuci bersih sebelum digunakan
dan setelah digunakan, sehingga tidak tercampur dengan bahan masakan, khususnya yang berasal dari hewan. Untuk merebus bisa menggunakan panci yang dilapisi email atau menggunakan kuali atau periuk dari tanah liat. Jangan menggunakan panci yang terbuat dari kuningan atau besi untuk menghindarkan timbulnya endapan, konsentrasi larutan yang rendah, timbulnya racun, atau efek samping lain akibat terjadinya reaksi kimia dengan bahan herbal. Sebelum proses membuat makanan, cuci tangan sampai bersih, siapkan bahannya, kemudian letakkan pada wadah yang bersih. Pastikan bahwa telah diketahui resep cara membuat makanan herbal tersebut. Yang keempat adalah bobot dan takaran. Untuk mengukur bobot atau takaran dapat digunakan peralatan di rumah tangga atau yang ada di rumah, misalnya gelas, cangkir, sendok, dan lain sebagainya. Bobot dan takaran ini kita sesuaikan dengan resep yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dalam cara memasak, perlu diperhatikan beberapa hal seperti bahan yang terlalu tebal seperti rimpang, batang dipotong-potong tipis terlebih dahulu sesuai tujuan atau resep menunya. Masukkan bahan ke dalam wadah dan masukkan air sampai bahannya terendam atau sesuai takaran ya, kemudian nyalakan apinya. Apinya dapat kecil atau besar sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika tidak ada ketentuan lain, maka apabila di dalam memasak makanan herbal tersebut ada proses perebusan, maka perebusan itu dianggap selesai apabila air rebusan yang tersisa itu hanya setengah dari jumlah air pada awalnya. Nah, jika ramuan terdiri dari banyak bahan yang keras seperti batang, biji, maka perebusan dianggap selesai bila air tersisa sepertiganya. Kebersihan herbal juga merupakan poin yang penting untuk diperhatikan loh. Dalam meramu makanan herbal, sudah tentu harus diperhatikan segi ini. Tanaman obat yang akan digunakan sebaiknya dicuci dengan air matang. Baik bahan makanan maupun perlengkapan yang akan digunakan, hendaknya juga dicuci bersih dan digunakan alat-alat yang tidak berkarat. Begitu juga alat yang dipakai untuk memeras atau menyaringnya. Mengapa? Hal ini itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kotoran cacing, bakteri, virus atau kotoran tikus yang menempel dan dapat menyebabkan penyakit leptospirosis. Nah, yang terakhir adalah pengemasan atau bagaimana cara menghidangkannya. Untuk mendapatkan dan menambah daya tarik konsumen, maka produk pengolahan makanan herbal ini perlu dikemas dengan baik dan semenarik mungkin. Kalian sudah pasti lebih pintar lah ya daripada Bu Guru. Next, kita masuk penjelasan minuman herbal. Minuman herbal sekali lagi merupakan minuman yang berasal dari bahan alami yang tentu saja bermanfaat bagi tubuh. Namanya juga herbal, sudah dijelaskan di awal kan ya. Minuman herbal biasanya dibuat dari rempah-rempah atau bagian dari tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, ataupun umbi. Sekali lagi, kenapa minuman herbal harus dibuat dari rempah-rempah? Sebab salah satu jenis herbal adalah, ya betul, rempah. Nah, minuman herbal dipercaya memiliki khasiat yang bermanfaat untuk penyembuhan penyakit. Khasiat itu berasal dari bahan aktif yang terkandung di dalam tanaman herbal itu sendiri. Masyarakat zaman dulu atau masyarakat tradisional itu menggunakan bagian dari tubuh tumbuhan di lingkungan atau yang ada di sekitar lingkungan mereka untuk dibuat jadi minuman herbal. Biasanya hal macam ini itu dibuat berdasarkan resep yang memang sudah turun-temurun. Saat ini, minuman herbal dibuat melalui ekstraksi bahan tumbuhan alami dengan teknologi modern. Sampai sini harusnya kalian sudah paham dong ya, apa itu makanan herbal dan apa itu minuman herbal, serta hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan makanan herbal. Cuman pertanyaannya, kalian sudah kebayang belum sih makanan herbal itu sebenarnya yang seperti apa? Dan minuman herbal itu yang seperti apa? Wah, gak usah diraguin, kalian sudah pasti banyak tahu nih.
kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekian pertemuan hari ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bantu kembangkan channel ini. Wassalamualaikum.